Program kami untuk menampung aspirasi Anda untuk menyampaikan semua permasalahan atau keluhan maupun informasi yang ada di sekitar Anda lewat Halo RRI. Temukan masalahnya, temukan solusi dari permasalahan tersebut, bukan menemukan masalahnya ya. Solusinya pendengar ya. Di Halo RRI yang hadir setiap Senin dan Jumat mulai dari pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI, pagi hari ini silakan bergabung bersama kami di 0711 369 977 0821 7927 9090 untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan semua permasalahan Anda ataupun keluhan Anda terkait dengan mungkin pelayanan publik ya yang Anda rasakan saat ini, yang terjadi pada Anda saat ini di 0711 3699977 0821 7927 9090, bahkan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Kami sampaikan terlebih dahulu untuk informasi di Halo RRI ini. Tapi sebelumnya ya, bagi Anda juga yang mungkin ada permasalahan keluhan soal banjir dan sebagainya, itu juga boleh bergabung bersama kami di Halo RRI ini. Tadi sudah ada pendengar juga ya yang menyampaikan bahwa solusi tentang sampah yang menyebabkan banjir ini seharusnya memang lebih keras lagi dari bawahan. Tapi kalau dikasih tanda kutip diam saja, terus kalau jalur aliran sungai tetap hidup dan bersih, jernih, baik dari bangun rumah di pinggir sungai. Itu maksudnya gimana sih? Oh gini. Wait ya. Jadi ini maksudnya gini ya. Permasalahan sampah ini dari dulu sampai sekarang tidak ada solusi. Sampah ini harus lebih keras lagi. Apalagi ini termasuk dari bawahan ya. Jadi jangan sampai diam saja dalam tanda kutip. Kalau misalkan diam saja tuh sampah akan jalan terus. Nah, kalau solusinya adalah aliran sungai itu harus tetap bersih, jernih. Walaupun kita tinggal di pinggiran rumah gitu ya, rumah kita tuh di pinggiran sungai, maksudnya itu tetap akan baik-baik saja. Kalau misalnya dengan catatan ya, aliran sungai tetap hidup dan juga bersih. Terima kasih Pak Antoni sudah bergabung bersama kami. Lanjut lagi pendengar di line telepon 0711369977 atau bisa juga di 082179279090 untuk Anda yang bergabung bersama kami di Halo RRI di pagi hari ini. Saya sampaikan dulu informasi di Halo RRI terkait dengan PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 3 Palembang yang mengimbau kita semua, khususnya yang tinggal di sekitar jalur rel ya, untuk tidak melakukan aksi pelemparan atau vandalisme terhadap kereta api yang melintas. Jadi tindakan ini tidak hanya berpotensi menimbulkan kerusakan pada sarana transportasi, tapi juga sangat membahayakan keselamatan penumpang dan awak kereta. Manajer Humas KAI Divre 3 Palembang, Aida Suryanti, menegaskan bahwa aksi pelemparan terhadap kereta ini bukanlah tindakan sepele. Pelaku dapat dikenal sanksi hukum yang berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia juga mengingatkan bahwa ini merupakan pelanggaran serius yang dapat mengancam nyawa. Jadi pendengar, kereta api dalam perjalanannya itu membawa ratusan penumpang maupun komoditi barang seperti batu bara, BBM, semen, dan juga pulp ya. Secara teknis kereta api ini tidak bisa berhenti mendadak apabila ada gangguan perjalanan seperti pelemparan, pengganjalan maupun tindakan vandalisme lainnya. Itu bisa membahayakan ratusan bahkan ribuan nyawa dan juga pasokan barang. Kita ketahui bahwa dalam KUHP pasal 194 ayat 1 disebutkan bahwa siapapun yang dengan sengaja menimbulkan bahaya bagi lalu lintas kereta api itu dapat dikenai hukuman penjara maksimal 15 tahun. Jika aksi tersebut melukai penumpang bahkan petugas, pelakunya bisa dihukum hingga 20 tahun penjara. Bahkan jika menyebabkan korban jiwa, pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup sesuai ayat 2 pasal tersebut.
Nah, selain KUHP, pelemparan terhadap kereta juga melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian. Jadi pasal 180 menyatakan bahwa siapapun dilarang merusak atau membuat tidak berfungsinya prasarana perkeretaapian. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat berdampak luas terhadap keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api. KAI Divre 3 Palembang juga aktif melakukan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat agar menjaga keselamatan dan tidak melakukan aktivitas di jalur rel. Kegiatan seperti menyeret barang, berjalan atau menggunakan jalur kereta untuk keperluan lain itu bisa mengganggu perjalanan kereta dan ini juga dilarang. Jadi pelanggar bisa dijatuhi hukuman 3 bulan penjara atau denda hingga 15 juta rupiah sesuai pasal 199 Undang-Undang Perkeretaapian. Jadi diingatkan kembali bahwa kereta api mengangkut ratusan penumpang dan barang ya. Ini penting untuk kita ingat, barang-barang seperti BBM, batu bara, dan juga semen. Jadi gangguan terhadap perjalanan kereta akibat vandalisme bisa membahayakan banyak nyawa dan mengganggu distribusi logistik. Oleh karena itu pendengar, kita harus bersama-sama menjaga keselamatan perjalanan kereta api tersebut. Jadi silakan saja lanjut lagi ya, kita di Halo RRI untuk bergabung bersama kami di 0711369977, 082179279090, bahkan juga Anda bisa langsung chat kami di aplikasi RRI Digital. Kami akan kembali lagi setelah yang satu ini. Pancarkan terang cahaya, dalam diam sepenuhnya aku merayakan memilikimu, bersemarak dekat dan penuh, semoga riuhnya bergemuruh di udara. Bertanya-tanya lah kau curiga dari mana asal suara, dari sini,
curiga? Dari mana asal suara? Dari sini, dari aku, dari sini, dari aku. Merayakan memilikimu bersemarak, dekat dan penuh, semoga riuhnya bergemuruh di udara. Bertanya-tanya, kau curiga dari mana asal suara? Dari sini, dari aku, dari sini, dari aku, dari sini, dari aku. Saya kesel banget, masa pasar seluas gini nggak ada yang jual ikan belida? Padahal saya mau bikin pempek 500 pieces, pesanan orang pula. Kan lumayan, Bu. Loh. Bu, ikan belida itu kan masuk salah satu jenis ikan yang sangat dilindungi ya. Dan memang udah nggak boleh diperjualbelikan lagi loh, Bu. Udahlah, Bu. Yang penting kan cuan. Selama ini juga oke-oke aja bikin pempek dari ikan belida. Harganya bisa dijual mahal lagi. Itu dia, Bu. Sekarang ini kan ikan belida masuk dalam jenis ikan lokal yang sangat dilindungi dan tidak boleh diperjualbelikan. Kalau kita ikut dan juga ternyata terbukti menangkap ikan yang dilindungi ini, kita bisa dipidana paling lama 1 tahun loh, Bu. Dan dendanya paling banyak 250 juta rupiah. Udah deh, kalau jual pempek, ya pakai ikan lain saja. Kan sayang, Bu, kalau ikan-ikan lokal ini terancam punah. Dengan bersama-sama menjaga ekosistem lingkungan, berarti kita turut melestarikan hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palembang. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi, masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Seluruh hati telah ku datangi, hanya hatimu
telah ku selami. Hanya cintamu yang ku cari. Jangan letih mencintaiku, janganlah terhenti. Jangan lelah menyayangiku hingga bumi tak bermentari. Tak ada kasih yang sepertimu, yang pernah aku miliki. Sungguh tak bisa aku berpaling, menjauh darimu. Jangan letih mencintaiku, janganlah terhenti. Jangan lelah menyayangiku hingga bumi tak bermentari. La 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 la. Jangan letih mencintaiku, janganlah terhenti. Jangan lelah menyayangiku hingga bumi tak bermentari. Jangan letih mencintaiku, janganlah terhenti. Jangan lelah menyayangiku hingga bumi tak bermentari. Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Bibi, lihat tuh ada orang tua. Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males. Ih, enggak ah. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura nggak tahu aja ya. Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda, Halo RRI.
Masih di Halo RRI pendengar di 0711369977, 082179279090, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah Sekda Edward Chandra menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan penanaman jagung serentak kuartal 3 tahun 2025 yang diinisiasi oleh Polda Sumsel. Kegiatan ini berlangsung di lahan perhutanan sosial Desa Muara Baru, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir pada hari Rabu kemarin. Dan dihadiri berbagai pihak termasuk aparat kepolisian, petani, dan pemangku kepentingan. Sekda Edward menegaskan bahwa penanaman ini adalah bentuk nyata sinergi antar instansi dalam memperkuat ketahanan dan swasembada pangan nasional. Ia menyebut kolaborasi antara petani, pemerintah daerah, dan juga pusat, pihak swasta, serta Polda Sumsel menjadi strategi efektif dalam memanfaatkan lahan tidak produktif untuk pertanian, khususnya jagung sebagai komoditas unggulan Sumsel. Edward memaparkan pada tahun 2024 Sumsel memproduksi 833.952 ton jagung pipilan kering atau PK, naik 0,86% dari tahun sebelumnya. Hingga Juli, produksi mencapai 177.311 ton dari total panen 20.545 hektar. Sumsel saat ini menempati posisi ke-10 nasional sebagai penghasil jagung terbesar dengan daerah penghasil utama yaitu Oku Selatan, Oku Timur, dan Banyu Asin. Jadi beliau menyampaikan bahwa langkah perluasan areal tanam dan optimalisasi lahan yang tidak digunakan untuk padi seperti lahan perkebunan rakyat maupun swasta itu menjadi strategi penting dalam mendongkrak produksi jagung di Sumatera Selatan. Jadi strategi pengembangan jagung ini dilakukan melalui perluasan areal tanam, optimalisasi lahan non-padi, dan mendorong pola tanam tumpang sari. Pemerintah juga sedang mengupayakan harga pembelian pemerintah atau HPP sebesar Rp5.500 per kilogramnya untuk mendukung kesejahteraan petani dan mendorong mereka memperluas tanam jagung. Next, silakan di 0711369977, 082179279090 untuk Anda yang ingin menyampaikan masalah ataupun keluhan ya, atau informasi di sekitar Anda lewat Halo RRI yang hadir setiap Senin dan Jumat mulai dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar yang kami hadirkan ya hari ini, saat ini, untuk Anda silakan bergabung bersama kami ya. Jadi kalau misalkan melihat minggu lalu itu sudah yang bergabung bersama kita ya, mudah-mudahan di hari ini, minggu ini, permasalahannya itu sudah kelar begitu ya. Jadi kalau misalnya juga ada yang punya keluhan lainnya juga, itu boleh banget ya bergabung bersama kami di line telepon 0711369977, 082179279090. Keluhan Anda warga Palembang dan sekitarnya silakan saja Anda sampaikan di sini di Halo RRI. Walaupun memang kita sudah ada juga pengaduan masyarakat ya, hotline pengaduan masyarakat. Jadi kita sebagai masyarakat itu juga bisa menyampaikan pengaduan dan juga aspirasi begitu ya melalui kontak center berupa WhatsApp ya, WhatsApp official ya, di Inspektorat Kota Palembang ya. Jadi kalau awal-awal tahun kemarin ada keluhan mengenai lampu jalan yang di sekitar Satu Ulu, ternyata lampu jalan ini terpantau saat ini menyala kembali ya. Dan mudah-mudahan keamanan di sana tuh terjamin seperti itu pendengar ya. Kalaupun Anda juga misalnya ya yang kemarin-kemarin sempat mengeluhkan soal air, kelancaran air di rumah Anda yang sempat terhambat ya, ada beberapa hari tidak mengalir, mudah-mudahan juga saat ini sudah bukan menjadi masalah lagi ya, masalahnya sudah diatasi begitu. Kita tahu juga bahwa kemarin bulan lalu ya, kalau tidak salah tuh Walkot Palembang itu juga meluncurkan rumah aspirasi ya, di mana rumah aspirasi ini memang bisa menampung keluhan warga begitu pendengar. Jadi diluncurkan di rumah dinas wali kota. Program ini dibuat untuk wadah baru bagi masyarakat dalam menyampaikan keluhan, saran, dan ide secara langsung kepada pemerintah kota. Dan peresmian peluncuran ini
merupakan tindak lanjut dari program Ratu Dewa Prima Salam RDPS yang digagas Pemkot Palembang dan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Palembang. Rumah dinas ini sekarang menjadi rumah aspirasi. Jadi dibukalah ruang ini seluas-luasnya agar masyarakat bisa melihat dan merasakan langsung seperti apa rumah dinas wali kota. Pendengar, rumah aspirasi ini tidak hanya menyediakan ruang penyampaian aspirasi ya, tapi juga dilengkapi dengan fasilitas hiburan dan edukasi seperti area bermain anak, tempat swafoto, serta ruang pelayanan publik. Beberapa layanan yang tersedia mulai dari administrasi kependudukan, layanan sosial, kesehatan, dan pendidikan. Jadi ruang utama tetap dipertahankan sebagai cagar budaya, sementara sisi belakang serta kiri dan kanan itu digunakan sebagai ruang interaksi warga. Dan pendengar, di sana juga ada stand pelayanan langsung dari program Kelakar Keluhan Anda langsung kelar begitu ya. Jadi rumah aspirasi ini terbuka bagi siapa saja dan diharapkan tidak menjadi tempat eksklusif atau sakral. Diminta RT dan RW juga turut mensosialisasikan keberadaan fasilitas tersebut kepada masyarakat. Ada mungkin dari pendengar kita yang sudah berkunjung atau sudah menyampaikan keluhannya juga di rumah aspirasi ini, pendengar. Kalaupun sudah, boleh berbagi bersama kita untuk informasinya di 0711369977, 082179279090, atau langsung bisa ke aplikasi RRI Digital. Jadi kita ingat bulan Mei ya kalau tidak salah itu ya terjadi ya. Jadi memang diharapkan peran serta kita itu untuk aktif ya, dan bisa menjadi mata dan juga telinga pemerintah agar pembangunan berjalan lebih baik dan juga tepat sasaran. Dulu mama bilang hutan kita hijau, tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih, tapi sekarang dulu nenek bilang tanah kita subur, tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih, tapi sekarang banyak sampah. Ate oleh Bumi semakin kotor, sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi, masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Masih bersama Anda, Halo RRI. Masih di Halo RRI, segmen terakhir pendengar. Tapi sebelum kita akhiri Halo RRI di pagi hari ini, saya akan sampaikan informasi yang saya ambil lagi-lagi nih dari laman media online kami ya, di rri.co.id. Jadi Anda juga yang belum download, silakan download saja melalui App Store maupun iStore Anda, tinggal diketik saja RRI Digital. Jadi kalau misalkan mau ke media online-nya itu lewat aplikasi RRI News ya pendengar ya. Jangan lupa. Jadi RRI Digital sama RRI News. Ada informasi dari RRI.co.id dari Palembang dan sekitarnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sumsel memprediksi puncak musim kemarau di wilayah Sumsel ini terjadi pada Juli 2025. Jadi musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung selama 3 bulan dari Juli hingga September dengan musim penghujan yang diperkirakan itu akan terjadi pada Oktober mendatang. Musim kemarau 2025 diprediksi datang lebih lambat dan lebih singkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Intensitas kemarau tidak akan se-ekstrim di tahun 2023 dan 2024 karena curah hujan masih terjadi meski dalam jumlah lebih sedikit. Ini yang membuat musim kemarau tahun ini sedikit lebih basah dari biasanya. Disampaikan oleh Kepala Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Sumsel, Nandang Pangaribowo, yang menjelaskan bahwa secara normal musim kemarau di Sumsel berlangsung 5 bulan, mulai dari Mei hingga September. Tapi karena pengaruh perubahan iklim regional dan juga global, ini menyebabkan musim kemarau tahun ini hanya berlangsung 3 bulan. Jadi faktor suhu muka laut dan gangguan iklim global juga mempengaruhi pola cuaca di Sumsel pendengar. Pada April dan Mei lalu, beberapa wilayah di Sumsel itu masih mengalami hujan deras dan banjir akibat tingginya uap air selama masa transisi musim. Nah, kondisi ini juga ikut mempengaruhi curah hujan selama musim kemarau. Jadi BMKG menyebutkan bahwa curah hujan selama musim kemarau tetap di atas normal untuk ukuran kemarau, sehingga potensi hujan masih ada dan resiko kekeringan lebih rendah. Meski kemarau lebih singkat dan resiko kebakaran lahan menurun, masyarakat juga tetap diimbau waspada terhadap kondisi cuaca yang dinamis. Nah, informasi tersebut sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Halo RRI dan juga Palembang pagi ini. Saya beserta tim harus pamit dari ruang dengar Anda. Setelah ini akan ada rekan saya Esi yang akan menemani Anda di Sepanjang Palembang siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Tata Edin pamit dari ruang dengar Anda pendengar. Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Halo RRI. Pro 1 Kanal Informasi dan